Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rolia. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah tentang sistem koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan untuk mempersatukan atau memisahkan dalam suatu tugas kerja yang kompleks, dengan ketentuan bahwa gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu antara otot dan sistem saraf. Sistem koordinasi merupakan sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem koordinasi berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Pada sistem koordinasi, terdapat 3 komponen penting agar fungsi koordinasi dapat berlangsung, yaitu yang pertama reseptor. Reseptor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Bagian yang berfungsi sebagai penerima rangsangan tersebut adalah indera. Yang kedua, konduktor. Konduktor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan. Bagian tersebut adalah sel-sel saraf. Ini ada yang berfungsi membawa rangsangan ke pusat saraf, juga membawa pesan dari pusat saraf. Yang ketiga, efektor. Efektor adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar, baik kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Sistem saraf dan indera sangat erat kaitannya dalam sistem koordinasi. B. Macam-macam sistem koordinasi. Sistem saraf. Sistem saraf adalah rangkaian mekanisme kerja yang berbentuk kompleks dan berkesinambungan. Sistem saraf bertugas untuk menghantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus rangsangan. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh, misalnya kontraksi pada otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung cepat, dan kecepatan sekresi kelenjar endokrin. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Sistemnya meliputi sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Dalam proses kerjanya, saraf mempunyai hubungan kerja yang berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi untuk mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan respon terhadap rangsangan. Contohnya yaitu pada otot dan kelenjar. Fungsi sistem saraf sendiri itu. Yang pertama, sistem saraf berfungsi sebagai penghubung antara tubuh dengan dunia luar. Struktur sel saraf melalui indera yang saling berhubungan dengan sistem koordinasi. 2. Mengatur respon terhadap sebuah rangsangan. 3. Mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi sel saraf. Sistem saraf sangat kompleks. Akan tetapi, jaringan saraf hanya terdiri dari 2 tipe dasar sel saraf, yaitu neuron, sel glial. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron mengirimkan sinyal listrik yang disebut impuls saraf. Sel glial memberikan dukungan untuk neuron, misalnya mereka memberi neuron nutrisi dan bahan lainnya. Struktur neuron. Sel saraf neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel. Badan sel disebut juga dengan soma. Badan sel merupakan inti neuron.
Tubuh sel membawa informasi genetik, memelihara struktur neuron, dan menyediakan energi untuk mendorong aktivitas. Seperti sel badan lainnya, soma neuron mengandung nukleus dan organel khusus. Soma tertutup oleh membran yang melindungi dan memungkinkannya berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, mengandung inti dan organel sel lainnya. Dendrit merupakan akar berserat yang bercabang dari tubuh sel, seperti antena. Dendrit menerima dan memproses sinyal dari akson neuron lain. Neuron dapat memiliki lebih dari satu sel dendrit, yang dikenal sebagai pohon dendritik. Jumlah dendritik yang memiliki sel saraf tergantung pada peran mereka. Contohnya, sel Purkinje adalah jenis neuron khusus yang ditemukan di otak kecil. Sel-sel ini memiliki pohon dendritik yang sangat berkembang yang memungkinkan mereka menerima ribuan sinyal memanjang dari tubuh sel dan menerima impuls saraf dan neuron lain. Akson adalah perpanjangan panjang tubuh sel yang mentransmisikan impuls saraf ke sel lain. Cabang akson di ujungnya membentuk terminal akson. Ini adalah titik di mana neuron berkomunikasi dengan sel lain. Struktur neuron memungkinkannya dengan cepat mengirimkan impuls saraf ke sel lainnya. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.